Gengsis, siang-siang gini enaknya makan apa ya? Makan bakso, udah biasa. Gimana kalau makan soto, geng? Sepertinya enak nih. Apalagi makan soto pakai kecap. Yummy. Kenapa ya orang pada suka makan kecap? Tapi sebelumnya, temenin Albi nih. Lihat cara bikin kecap eksis dulu ya. Gengsis, di sini nih tempat pembuatan kecap legendaris yang masih eksis hingga sekarang. Uniknya, geng, proses pembuatannya masih dilakukan secara manual loh, dengan menggunakan alat sederhana, serta tenaga terampil para pekerja yang telah mumpuni selama puluhan tahun. Lahirlah kecap yang disukai banyak orang. Hehehe. Awalnya, pabrik ini didirikan oleh Huan Qinghin dan istrinya yang berasal dari dataran Cina pada tahun 1937. Kini usaha pembuatan kecap ini telah dilanjutkan oleh generasi ketiga. Gengsis, sebagai bahan dasar kecap, ada gula merah lokal dan kacang kedelai hitam dan air. Kacang kedelai hitam sebelumnya telah difermentasi selama 2 minggu di dalam guci yang berjejer ini, geng. Proses fermentasi alami ini dilakukan secara alami dan tidak menimbulkan bau. Semakin lama proses fermentasi, maka kecap yang dihasilkan akan terasa lebih enak. Gengsis, kedelai yang akan diproses jadi si hitam manis kita alias kecap. Difermentasi di sini nih, di atas terik matahari. Waduh, ternyata nggak cuma orang yang dijemur, tapi kedelai juga dijemur selama 21 hari, geng. Dan yang eksis abis adalah wajah penyemburnya ini. Dari tanah, lihat wadahnya. Wah, kalau lihat yang kayak gini, itu ngingetin kita sama film-film silat zaman dulu. Wow, gitu kan. Jadi inget Malampir ya. Selanjutnya, gula merah dan kedelai hitam yang telah difermentasi ditambahkan air putih. Kemudian dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk, geng. Biasanya proses masak kecap memakan waktu selama 3-4 jam. Pada pembuatan kecap ini, kualitas kedelai hitam menentukan enak tidaknya kecap yang dihasilkan. Kedelai hitam dipilih sebagai bahan pembuatan kecap karena kedelai hitam memiliki rasa yang lebih gurih dan mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap kekeringan dibandingkan dengan kedelai kuning. Sips! Satu kuali besar ini dapat menghasilkan sekitar 1.500 kg kecap, geng. Widih! Gengsis, ditunggu pengadukan kecap ini panasnya luar biasa. Abi berasa lagi ada di spa tradisional gitu ya. Kita kayak sauna ya, Bu ya. Dan hebatnya lagi, si ibu ini ngaduknya selama 4 jam, geng. Wow! Fungsinya adalah agar kecapnya bisa tercampur dengan merata dan nggak ada yang menggumpal. Jadi kalau kita kerja di sini, selain sehat, badan jadi padat tentunya. Kalau gitu sekarang lanjut lagi, kita bantuin ibu ngaduk-ngaduk nih. Ayo, Bu. Gengsis, setelah campuran gula dan kedelai matang, busa yang terdapat di bagian atas kuali akan dibuang dan air sisanya dibiarkan. Untuk memperkuat rasa, masukkan bahan rempah-rempah. Ada daun serai, laos, bawang putih, adas, kicam, dan peka. Nah, kecapnya sudah matang, geng. Proses pematangan kecap ini memakan waktu sekitar 3 jam. Kecap yang telah matang akan dimasukkan lewat saluran khusus di bagian bawah kuali. Sebelum masuk ke dalam pipa, saring kecap dengan cara manual seperti ini, geng, untuk membuang sisa ampas yang tertinggal. Cairan tanpa ampas inilah yang akan jadi kecapnya. Hasilnya akan langsung disedot oleh pompa dan pipa, yang selanjutnya dikumpulkan di dalam bak penampungan sebelum diisi. Gengsis, kecap ini mengandung energi, protein, karbohidrat, dan lemak yang baik bagi tubuh. Sebelum dijual, kecap ini dikemas dengan 2 cara, geng. Kalau kecap bungkus plastik, akan langsung ditampung dari saluran pipa yang bisa dibuka tutupnya seperti ini, geng. Gengsis, bisa lihat di sini bahwa ada beberapa proses yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan manusia. Meskipun ada beberapa alat bantu nih, contohnya kayak pipa yang mengalirkan kecap ini. Tapi justru itu yang membuat rasa legendarisnya tetap terjaga. Bener ya, Pak ya? Iya. Nah, sekarang kita bantuin Bapaknya untuk masangin tutup ini. Monggo, Pak. Kalau kemasan botol akan diisi langsung dengan bantuan corong. Seperti ini, gengsis.
Setelah isinya cukup, rapatkan tutup botolnya. Next, tinggal pasang label cap jeruk, merek yang dari dulu nyaris tak berubah. Sederhana dengan desain label yang terkesan apa adanya. Setiap hari, pabrik ini bisa menghasilkan 2.000 botol kecap yang dikirim ke sekitar Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk kemasan 600 ml dijual dengan harga Rp16.000. Yuhuu, gengsis! Kalau tadi kita udah lihat cara bikin kecap tradisional, sekarang kita lihat nih pembuatannya secara lebih modern. Let's check this out! Pertama, rebus kacang kedelainya. Proses perebusan ini dilakukan untuk mengambil minyak nabati yang kaya akan protein. Setelah itu, masuk ke proses pemberian ragi tempe. Bungkus dan diamkan kedelai selama 3-4 hari. Kedelai yang sudah dibungkus tadi dinamakan tauco, geng. Next, tauco akan dimasak di atas wajan dan diberi bumbu serai, daun salam, lengkuas, dan jahe. Bumbu-bumbu tersebut dicampur dengan gula merah dan diaduk sampai rata. Proses pemasakan ini memakan waktu kurang lebih 1 jam, geng. Setelah mendidih, kecap manis tadi siap disaring. Kemudian, kecap manis didiamkan semalaman. Kecap manis yang sudah didiamkan semalaman siap untuk dikemas ke dalam plastik dan botol. And it's done! Gengsis, sudah pada tahu kecap datang dari mana? Kecap pertama kali dibuat di Tiongkok pada abad 12 sebelum Masehi. Pada saat itu, kecap bukan menjadi penyedap makanan, tapi menjadi pengganti garam. Ketika itu, garam menjadi alat tukar dan pembayaran dalam perdagangan di masa itu. Dalam perkembangannya, kecap sebagai alat pembayaran menyebar ke seantero Asia. Salah satu paling terkenal adalah jalur sutra yang membentang sampai daratan Eropa dan kemudian menyebar hingga ke Jepang, Korea, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Kecap masuk ke Nusantara dibawa oleh para imigran dari Tiongkok, seperti tabiat orang Asia pada umumnya. Kemana mereka pergi, biasanya akan membawa senjata andalan mereka, berupa berbagai jenis saus. Para imigran kemudian mulai mencoba membuat dan mengenalkan teknik pemeraman kecap ke penduduk setempat dan menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Penambahan berbagai jenis rempah dan gula merah menghasilkan ciptaan baru dan cita rasa unik yang berbeda dengan rasa aslinya dan terkenal hingga sekarang. Bahasa kecap diduga berasal dari bahasa Amoy, kecap atau kecap. Dalam dialek Kanton modern diucapkan sebagai guaycap. Secara umum penyebutan ini mengandung arti kuah ikan atau saus ikan. Istilah kecap dalam bahasa Inggris diduga berasal dari kuchap dalam dialek Hanzi, yang artinya saus terong kecil alias tomat. Kecap yang paling akrab di lidah masyarakat dunia saat ini adalah kecap Jepang, kecap Cina, dan kecap Indonesia. Gengsis, rasa kecap yang sangat lekat dengan lidah kita menjadikan inspirasi sebagian resto untuk memberikan sajian berbahan dasar kecap. Salah satunya, resto berkonsep classic house di Jalan Ijen, Malang, Jawa Timur ini. Menu utamanya, sirloin steak bumbu kecap, sajian khas dengan cita rasa yang siap menggoyang lidah. Perpaduan daging dengan bumbu plus kecap yang meresap memunculkan nikmat yang unik. Selain itu, ada juga steak onto atau jantung pisang dengan saus kecap yang tak kalah menggiurkan. Tak kalah nikmat dengan steak daging, steak lembut dengan bumbu khas benar-benar menggugah selera. So yummy! Bagi Sarah Kel dan Lucy Hartono, model asli kota Malang ini, kecap selalu dibawa kemana-mana, geng. Saat ditanya apa kepuasan mereka, ketika menyantap makanan kering dan berkuah bercampur dengan kecap manis, jawabnya, nikmatnya sungguh luar biasa. Kecap itu sesuatu yang enak banget buat aku. Terus sekarang kecap itu makanan makanan spesialku dari kecil. Jadi aku kalau misalnya makan nggak pakai kecap itu rasanya nggak enak banget.
Yoi! Rasa manis dan juga kekentalan dari olahan kedelai hitam ini memang menciptakan rasa yang khas untuk disantap saat dicampur dengan makanan apa saja. Alright gengsis, setelah kita lihat pembuatan kecap dari kedelai, sekarang ada yang gak kalah unik nih geng. Pastinya masih karya anak bangsa. Yups, kecap dari buah salak merah. Kecap jenis ini asli buatan Indonesia loh, tepatnya berasal dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Salak merah yang terkenal dengan rasa asam ini direndam dan direbus. Rebusan salak diberikan gula dan akan didiamkan selama 3 hari. Rendaman ini akan cair dan nantinya akan terbentuk air kurma salak. Kemudian campurkan sambal hijau halus. Geksis, rasa kecap ini agak sepet, khas asli buah salak loh. Geksis, sampai di sini dulu ya. Eksis habis menemani kalian semua. Sampai jumpa minggu depan di hari dan jam yang sama dengan episode-episode menarik lainnya. Salam Eksis habis.